Aplikasi hanya akan membantu memfilter, tetapi tidak mengajarkan untuk anak-anak apa yang perlu mereka filter. Dan anak-anak bisa juga dengan mudahnya mungkin mencari cara melewati filter tersebut. Di zaman sekarang ini, tentu orang tua tidak akan terhindar dari yang namanya gadget dan digital. Oleh karena itu, orang tua juga perlu tahu berkenaan dengan apa saja yang perlu diawasi atau diwaswasi mengenai digital era ini yang dapat diajarkan atau disiapkan untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah adanya konten-konten yang kurang baik. Konten-konten yang kurang baik ini mungkin bisa berupa pornografi, kata-kata kasar, video-video atau adegan-adegan yang terlalu kasar untuk anak-anak yang belum umurnya. Ini mungkin akan didapatkan oleh anak dengan mudah dimanapun. Dan kadang-kadang mungkin muncul pada saat mereka main game atau pada saat mereka lihat-lihat suatu website yang ada di samping kanan atau kiri dari iklan-iklan yang mereka lihat. Yang perlu dilakukan oleh orang tua apabila anak mengalami hal ini atau orang tua menyaksikan anak mendapatkan konten-konten yang tidak pantas, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah tidak panik terlebih dahulu. Tapi kita berusaha tenang, mendengarkan anak apabila anak itu mengalami tanpa sepengetahuan orang tua, lalu kita tidak menyalahkan anak. Kita mendekati anak dan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari anak-anak karena konten-konten yang tidak pantas itu, dan kita menjawabnya dengan baik dan dengan tenang, dan berikan fakta-fakta atau jawaban-jawaban yang memang secara fakta ada, bukan dengan menghindari menjawab, atau bahkan menutup-nutupi atau mengancam anak untuk tidak lagi melihat konten-konten yang tidak pantas. Karena konten-konten tidak pantas ini bisa muncul di mana saja. Jadi dampingi anak dan dengarkan dengan baik tanpa menyalahkan anak. Yang kedua adalah berkenaan dengan privasinya di online. Anak-anak seringkali tidak sadar kalau mereka itu ada pribadi online, di mana setiap yang mereka kerjakan akan meninggalkan jejak-jejak digital yang tidak dapat dihapus. Jejak-jejak digital ini bisa berupa alamat rumah mereka apabila mereka menaruhnya di dalam internet, atau foto diri mereka, nama lengkap mereka, identitas lainnya mereka, mengenai dirinya, orang tuanya. Hal ini yang seringkali mungkin anak-anak tidak sadar, dan ini perlu diajarkan kepada anak-anak. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak berkenaan dengan privacy, dengan bagaimana kita bisa menjaga keamanan data pribadi kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mungkin menyalakan privacy setting yang ada di aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh anak-anak kita. Ini bisa dilakukan dalam aplikasi yang dipakai oleh anak-anak ataupun di dalam komputer atau gadget yang dipakai oleh anak-anak kita. Dan ini akan membantu anak-anak kita untuk bisa mengenali apa yang perlu mereka jaga untuk tidak dibagikan secara online. Ini bisa dibantu dengan aplikasi, tetapi yang lebih penting adalah anak itu sendiri sadar apa yang mereka perlu jaga secara online. Karena aplikasi hanya akan membantu memfilter, tetapi tidak mengajarkan untuk anak-anak apa yang perlu mereka filter. Dan anak-anak bisa juga dengan mudahnya mungkin mencari cara melewati filter tersebut. Yang ketiga adalah adanya percakapan-percakapan baik melalui message ataupun melalui chatting ataupun melalui komen di sosial media yang mengarah ke hal-hal seksual. Hal ini juga dapat berkaitan dengan grooming ataupun pendekatan dari predator-predator seksual yang mendekati anak-anak yang lebih muda untuk membuat mereka tertarik dan akhirnya melakukan aktivitas seksual di luar yang diinginkan oleh anak. Tetapi hal ini biasanya
dimulai dengan membagikan atau saling mengirimkan pesan-pesan seksual atau pesan-pesan yang bermakna seksual. Sebagai orang tua yang bisa dilakukan adalah kita mengenali perilaku ini dan kita mengakui adanya perilaku ini di anak kita tanpa kita menuduh, tanpa kita langsung melarang. Karena dengan kita melarang, anak akan dengan diam-diam mencoba dengan cara yang lain. Lebih baik orang tua bersama-sama dengan anak menetapkan peraturan-peraturan untuk menggunakan gadget dan juga untuk bagaimana cara online yang baik dan sehat. Dan orang tua bisa bersama-sama dengan anak mengeksplorasi hal-hal yang memang anak-anak ingin tahu. Karena banyak anak yang melakukan ataupun ingin tahu tetapi belum dapat kesempatan untuk mengeksplorasinya, sehingga mereka mengeksplorasinya sendiri. Daripada mereka mengeksplorasi sendiri, orang tua bisa mendampingi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh predator ataupun para pencari mangsa-mangsa yang anak-anak muda dapat kita cegah dengan lebih awal. Berikutnya juga, yang keempat adalah cyberbully. Jadi bullying atau perundungan yang dirasakan oleh anak tidak hanya secara fisik, tetapi ini secara online. Ini dapat terjadi karena lebih mudah dilakukan oleh para bulinya. Dan para bully ini mungkin melakukan karena hanya untuk kesenangan atau untuk merasa mereka lebih punya power daripada anak-anak. Ataupun karena mereka merasa iri terhadap apa yang anak kita miliki. Ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik berupa pembuatan profil di sosial media tentang anak, mungkin tentang gambar anak kita yang dibuat berbeda dengan cantuman kata-kata yang kurang pantas. Hal ini dapat membuat anak kita mungkin merasa tidak nyaman, tidak senang dengan sosial media, dan yang orang tua bisa lakukan adalah mendukung anak dan juga membantu anak untuk bisa memblok profil ataupun akun yang melakukan cyberbully tersebut, melaporkan kepada aplikasi yang dipakai, dan juga mendukung anak untuk mungkin berhenti menggunakan sosial media untuk beberapa waktu ataupun berhenti menggunakan sosial media sama sekali untuk tidak membuat dampak-dampak dari cyberbully ini sehingga mengenai pribadi atau rasa percaya diri anak. Dan ini tidak dapat dihindari untuk jangka waktu yang cukup panjang karena ada beberapa hal yang tidak mudah untuk dapat menemukan atau mencari tahu pelaku-pelaku dari cyberbully ini. Jadi sebagai orang tua kita bisa hanya mendukung dan memberikan support agar anak-anak bisa tetap mempunyai rasa percaya diri yang baik. Demikian adalah beberapa tips hal yang bisa orang tua dapatkan atau orang tua dapat siapkan menjelang digital era ini untuk membantu anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik dan mencegah mereka untuk mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga bermanfaat.